Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Biasanya kan mobil besar itu susah masuk, apalagi jalan-jalan kecil kayak dalam lorong segala macam. Jadi beliau berpikir bagaimana kalau motor saja yang kita adakan. Kita coba, kebetulan ada penyedianya, jadi kita coba dulu ini untuk 15 dulu ini untuk saat ini apakah efektif atau tidak. Jadi Pak Kadis juga sudah melakukan pelatihan yang langsung diberikan ke kecamatan. Jadi 15 kecamatan dulu kita sudah distribusikan. Jadi insya Allah kita mau lihat dulu apakah efektif atau tidak ini motornya. Iya, kalau memang ini kita insya Allah akan tambahkan lagi ya Pak Kadis ya. Iya, makasih Pak. Ya. Baik, mungkin secara konsep ya untuk motor pemadam gitu kan, ini baru dengar ya motor pemadam begitu. Untuk secara konsepnya sendiri terdiri apa saja untuk motor pemadam ini Pak Husni? Iya, jadi ini tingkat semprotannya ini bisa sampai 20 meter ke atas. Dia juga bisa mengisap, daya tampungnya sampai setengah kubik. Dia bisa jadi dia bisa nyambungin antara mobil pemadam yang besar, bisa dia mengisap ke situ, masukin ke dalam situ. Teknologinya itu murni menggunakan air atau ada teknologi lain begitu? Air sama pompa. Iya, hampir sama sebenarnya sama mobil, tapi ini motor. Iya. Oke. Kemudian Pak, untuk dari armada ataupun motor ini, teknologi lainnya yang tentunya ini sangat bisa memudahkan pada saat terjadi kebakarannya di wilayah yang sempit, kemudian di yang wilayah yang padat penduduk begitu. Itu selain teknologi yang seperti diinformasikan tadi ya oleh Pak Husni bahwa dengan semprotan itu berapa Pak untuk bisa sampai 20 sampai 30 meter ke atas. Iya, kemudian untuk nozzle-nya itu menggunakan apa Pak untuk nozzle-nya? Pompa. Jadi di situ ada pompanya juga untuk mengisap itu air. Bahwa memang ada kendala di pemukiman padat, utamanya armada-armada itu biasa terjadi kebakaran sudah dipenuhi oleh warga yang menonton, kita tidak bisa masuk dan lain sebagainya. Yang kedua, pengadaan damtor ini, kendaraan bermotor ini, kebakaran ini, itu memang bagian perlengkapan itu melihat, saya salut dengan perlengkapan karena itu mereka sudah persiapkan, karena di dalam itu seperti yang disampaikan Pak Kabak tadi bahwa itu layaknya seperti mobil. Itu yang seperti mobil, karena di mobil di kendaraan tiga itu di situ ada penampungan airnya, di situ pula ada pompanya. Pompanya itu bisa mengisap air dan bisa menembakkan air. Itu seberapa cepat kira-kira Pak Yasir pada saat terjadi kebakaran begitu Pak? Jadi begini, inilah yang kita latih operator dari damtor ini. Iya. Tentang seperti apa disampaikan Pak Kabak tadi, kita akan melihat sampai di mana, apakah dia efektif dan bagaimana. Saya kira disinilah perannya Pak Camat. Perannya Pak Camat pertama adalah bagaimana, karena kami dari bagian perlengkapan dengan Dinas Pemadam Kebakaran tidak akan mungkin melakukan pemeriksaan setiap hari. Sehingga ini diberikan kepada Pak Camat. Yang pertama adalah Pak Camat paling mengetahui kondisi wilayahnya, di mana kira-kira damtor 3 roda ini dia berposko yang bisa menjangkau kawasan padat dalam wilayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengawasannya Pak Camat ini terhadap operator dari motor ini, agar motor ini dapat bertahan lama. Ya kan begitu, sehingga dapat bertahan lama. Yang pertama itu adalah yang paling mahal pemeliharaan itu adalah pompanya, PTO-nya. Nah, itu PTO istilahnya. PTO istilahnya. Kenapa? Kalau dia mengisap air yang tidak bersih,
itu rusak pompanya. Oh, begitu, Pak. Rusak pompanya. Sama, jadi kita sama dengan kendaraan yang ada di markas komando saya. Jadi yang dipakai menyemprot kalau kebakaran itu air PDAM, air minum itu. Air minum ya. Kenapa? Kalau bukan air PDAM, kita tampung di tangki, yang pertama tangki berlumut cepat rusak. Yang kedua, pompa yang ada di damtor maupun di mobil pemadam kebakaran itu harganya sangat mahal. Sehingga memang ini hati-hati gitu, memang perlu perawatan. Ya, nah disitulah harapan kita kepada Pak Camat. Ya. Ya, adapun itu operatornya tidak hanya membawa motor 3 rodanya, tetapi kami berikan kursus singkat bagaimana mengoperasionalkan dengan baik dan benar, dan bagaimana melakukan pemeliharaan baik terhadap motornya itu sendiri maupun tangkinya maupun pompanya, karena ada 3 komponen di situ. Ada 3 komponen. Pertama motornya, berarti olinya harus dijaga dan lain-lain sebagainya, minyak remnya harus dijaga. Yang kedua unsur tangki agar tidak memasukkan air sumur, supaya tidak berkarat, tidak. Yang ketiga pompanya. Iya, ini pompanya. Saya melihat bagian perlengkapan cukup jeli memilih pompa, sehingga pompa ini dapat mencapai 20 meter ke atas itu semprotannya. Itu ke atas loh. Bagaimana kalau di kan gitu. Ya di situ saya berterima kasih kepada pertama karena cukup jeli melihat pompa yang dipergunakan di situ. Karena memang di damtor itu memang hampir 80% itu space-nya diambil oleh tangki air. Ya, sehingga otomatis pompanya itu, ya pemilihan pompanya itu harus tepat. Saya lihat itu karena space-nya tinggal sedikit. Ya, tapi alhamdulillah dengan pompa yang tidak terlalu besar tetapi menghasilkan kekuatan yang cukup besar gitu. Itu pemilihannya seperti itu ya, supaya alatnya bisa lebih efektif. Kalau sih ini ada untuk pengadaan ya 15 kendaraan roda 3 ya untuk pemadam kebakaran ini. Ini ada di beberapa kecamatan ya, semua ada disalurkan di beberapa kecamatan. Jadi semua di kecamatan menjadi 15 kecamatan, satu kecamatan ada 1 unit. Yang utamanya juga ini kecamatan di kepulauan itu. Kepulauan. Iya, di kepulauan itu, itu ada Kepulauan Sangkarang itu, Kepulauan Baru itu yang sangat merasakan manfaatnya, karena kan kalau pemadam di situ kan susah kita menyeberang. Jadi kalau adanya motor itu kita bisa bawa ke sana itu motornya. Oke, silakan Pak. Ya, jadi saya juga tambahkan sama yang diberikan tadi sama Pak Kadis. Jadi memang ini motor ini harus betul-betul dirawat karena ini memang lumayan mahal harganya. Satu unit itu sekitar kurang lebih 80 juta. 80 juta. Iya, jadi kita harapkan supaya ini terjaga supaya tahan lama. Iya. Oke, kemudian Pak Yasir, ini kalau semuanya pada saat terjadi musibah kebakaran gitu Pak, tentunya untuk kendaraan roda 3 ini kan itu dengan teknologi yang canggih begitu kan. Kalau semuanya bagaimana bisa terjadi koordinasi begitu Pak antara petugas pemadam kebakaran begitu pada saat terjadi kebakaran di satu wilayah tertentu begitu, koordinasinya Pak? Oke, baik. Jadi ini sudah terbangun sebuah sistem. Bila terjadi kebakaran itu ada call center 112. Ya, di situ. 112 itu yang menghubungi dinas pemadam kebakaran. Bisa lebih dekat lagi dengan mereka Pak? Ya, bisa. Jadi 112. Mulai call center 112. Yang kedua adalah saya kira semua Pak Lurah, semua Pak RW, Pak RT, saya kira sudah pakai Android semua. Iya. Tinggal ini damtornya bisa menyemprot lebih awal. Kan respon time kami 15 menit. Iya. Tapi alhamdulillah selama ini respon time kita itu tidak pernah sampai 15 menit. Kemarin di Sinasara itu, ya, diam-diam Bapak penjabat wali kota menghitung. Iya, menghitung. Rupanya kita hanya sampai 9 menit, 10 menit. Iya, alhamdulillah. Kurang lebih 10 menit. Iya. Karena kenapa? Karena sistemnya kami itu, Dinas Pemadam Kebakaran itu,
Di luar itu ada canister yang dibuat oleh Pak Dan Pemantau kemarin. Dan juga kami tambah posko-posko luar. Kenapa kita bantu? Jadi Dinas Pemadam Kebakaran ini mempunyai 6 posko yang ada di luar. 7 sekarang. Ada 7. Kenapa? Itu tersebar. Ada di Kima, ada di Manggala, ada di Ujung Tanah, ada di Panakukang, sekarang ada di Kerung-Kerung. Kenapa? Di mana TKP terdekat, maka kami luncurkan posko yang terdekat dari TKP. Nah, sehingga itulah begitu sistem manajemennya. Iya. Itu untuk mempercepat koordinasi. Untuk mempercepat koordinasi ya. Untuk kendaraan ini Pak sendiri gimana untuk teknologinya untuk koordinasi pada saat terjadi kebakaran begitu? Apakah di motor itu sendiri ada sistem komunikasi yang memang disiapkan juga di situ Pak? Ya begini. Atau dari helmnya atau apa? Ya, jadi begini. Jadi mereka adalah ibaratnya tindakan pertama ibaratnya manusia, dialah yang tindakan pertama sebelum dibawa ke rumah sakit kira-kira gitu. Dengan daya tekan yang kuat itu bisa sampai 5 menit itu. Kalau dia full itu seperti yang disampaikan Pak Kabak tadi kan tekanannya tinggi sekali. Ya, sehingga adalah tindakan pertama yang diambil paling tidak untuk meminimalisir keadaan yang terjadi di TKP sebelum kami datang. Iya. Kira-kira itu. Ya, kalau kita jangan membayangkan di motor itu sudah ada pesawat apa, itu tidaklah. Mungkin alat ini saya tidak mengatakan canggih, tapi yang boleh saya katakan ini mumpuni. Iya, mumpuni ya. Helmnya standar aja Pak atau gimana Pak? Jadi helm Dinas Pemadam Kebakaran itu sendiri ada. Iya, sendiri ada. Ada mungkin ya seperti ada semacam handy talkie begitu yang ada juga di dalam begitu. Enggak ada. Jadi standar pemadam kebakaran itu ada standar pemadam kebakaran ada. Ya, ada yang lebih di belakang sini untuk kalau ada beban yang jatuh di leher itu ada ya. Oke. Ya, dan ini saya mau sampaikan bahwa peralatan kelengkapan pemadam kebakaran itu memang mahal. Ya. Kami punya helm kami Dinas Pemadam Kebakaran punya 30 personil untuk penyelamatan. Helmnya saja itu harganya 6 juta satu. Ya. Sepatu anggota kami itu ya, itu harganya 4 juta rupiah satu. Benar ya. 4 juta rupiah satu. Itu dapat berjalan di oli tanpa terpeleset. Oli terbakar pun itu berjalan, atas oli terbakar pun tidak terpeleset, itu buatan Jerman. Kalau jumlah personil sekarang Pak, itu bisa bisa mengcover dari beberapa wilayah yang ada di Makassar. Jumlah personil dari Dinas Pemadam Kebakaran saat ini? Jumlah personil pemadam kebakaran di luar staf yang ada di kantor itu sekitar 450 sekian. Iya. 450? 50? Iya, 450. Masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, inovasi yang dihadirkan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar ini dengan adanya pengadaan kendaraan roda 3. Benar ya. Oke, Anda sendiri smart listener, mungkin Anda yang bermukim di kawasan yang padat penduduk ya, kalau semuanya ini kita tidak mengharapkan ya seperti itu begitu ya, tapi kalau semuanya terjadi musibah kebakaran di kawasan Anda ataupun di wilayah Anda, tentunya Anda sudah siap ya. Dengan cara seperti apa? Dengan langsung aja menelpon 112. Iya, 112. 112. Ya, saya ingin sampaikan, bila mana ada komunitas, ada RT, ada RW yang membutuhkan penyuluhan sosialisasi, itu menyurat saja kepada Dinas Pemadam Kebakaran, anggota kami turun bebas biaya, gratis ya. Baik Pak Yasir, kalau tadi yang seperti diinformasikan Pak Husni, tadi adanya keterampilan ya, kesiapsiagaan dari petugas pemadam kebakaran, kemudian juga dari didukung juga dengan peralatan yang canggih ataupun lumayan begitu ya. Apa yang sebenarnya yang terpenting begitu Pak pada saat terjadi musibah kebakaran begitu? Apa yang terpenting yang harus dilakukan baik itu oleh warga ataukah apa yang mesti dilakukan begitu? Dari Pak Yasir atau Pak Husni? Jadi begini, itu ketika terjadi kebakaran itu sudah ada SOP-nya semua, ya. Tetapi ketika kita berbicara respon time itu menjadi hal yang biasa. SOP menjadi hal yang biasa. Yang penting bagaimana early warning system yang berjalan.
ya kan? Disinilah kepedulian dari masyarakat, kesigapan dari masyarakat untuk bersegera melaporkan kepada kami, kan begitu. Jadi ketika telah melaporkan kepada 112, itu Pak RT RW-nya bisa juga mengontak Pak Lurahnya, Babinsa-nya, Babin Kaptipmasnya. Itu yang kita harapkan. Ya. Selama ini pada saat terjadi musibah begitu Pak, apalagi kalau semuanya di kawasan yang lorong gitu ya, yang padat penduduk, apa sih yang menjadi tantangan begitu Pak Yasir? Pertama yang juga bisa menambahkan. Iya. Pertama yang menjadi tantangan adalah ketika di pemukiman kumuh itu, pertama rumah semi permanen yang sangat mudah terbakar, yang berhimpit-himpitan antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain, tidak ada space yang mengantarai. Mobil itu juga terbatas. Kita punya mobil kecil ada berapa? Tetapi ada jalan keluarnya. Jadi ada mobil supply yang standby di luar, mobil penembak yang masuk ke dalam. Inilah pipa yang disambung menyambung. Kalau mobil kami itu sampai 17 bar tekanannya. 17 bar itu dengan tembok ketebalan 12 cm itu disemprot dari jarak 3 meter itu jebol. Iya, dengan 17 bar. Nah, disitulah kita, ya kan lorong-lorong itu. Tapi pertama, kami juga punya namanya PKRONG, pemadam kebakaran lorong. Ada juga. Ya, jadi saling melengkapi, ada damtor, ada PKRONG. Yang bagaimana itu PKRONG? Jadi kami punya 7 titik, itu di rumah Pak RT, Pak RW yang bersedia, itu kita lakukan sumur bor. Kita lengkapi dengan tandon, kita lengkapi dengan nozzle, kita lengkapi dengan pompa pengisap dan pompa penembak. Iya, ada juga itu, jadi saling melengkapi. Oke, baik. Jadi memang ya, dari beberapa peralatan yang seperti diinformasikan oleh Pak Yasir tadi, ini memang banyak peralatan yang memang sudah disiapkan begitu, yang tentunya ini siap digunakan pada saat terjadi kebakaran begitu ya. Kemudian Pak Husni, ini seperti yang diinformasikan tadi bahwa untuk pengadaan kendaraan roda 3 dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar ini kan masih diuji coba begitu Pak ya? Iya, diuji coba. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak, itu sampai berapa bulan untuk uji coba? Jadi kita lihat dulu, kan ini kita pengadaan baru 15, tiap kecamatan baru 1. Kita lihat, kita juga tidak mau minta juga ada kebakaran ya. Pokoknya kita tidak menginginkan. Jadi kita siapkan ini, melihat juga harganya juga cukup mahal. Jadi apakah memang efektif atau tidak? Karena ini sangat membantu pemadam jalan-jalan yang sempit itu. Yang ide awalnya itu karena untuk jalan-jalan yang sempit. Mudah-mudahan bisa efektif dan bisa juga pemeliharaannya jangan terlalu. Ya, ini yang sangat, kalau pemeliharaannya juga sangat tinggi, jadi kita menganggap untuk apa juga kita adakan. Jadi mudah-mudahan nanti kita lihat juga laporan kecamatan dulu, bagaimana ini. Itu untuk adanya koordinasi ataupun pelaporan dari para camat begitu Pak ya, pengoperasiannya gitu. Itu ada di 15 titik begitu Pak? Iya, 15 kecamatan. 15 kecamatan ya. Kalau semuanya berarti ini dari bulan berapa itu Pak? Belum sebulan ini kami distribusikan. Ini Dinas Pemadam sudah melatih semua operator di kecamatan. Mudah-mudahan ya, kita tidak minta sih kalau mudah-mudahan tidak ada lah. Ya. Kalau semuanya tadi yang personilnya yang sudah dilatih itu berapa banyak Pak? Satu kecamatan satu. Satu kecamatan satu ya. Jadi semuanya ada 15 kecamatan, ada 15 orang begitu. Nanti yang satu itu nanti melatih teman-temannya di kecamatan. Ya, kita latih cuma satu orang di kecamatan ya, Oke. Kalau semuanya ini kan masih uji coba gitu Pak. Kalau semuanya dilihat efektif atau tidaknya itu apakah ada sistem yang ditulis atau bagaimana Pak Husni? Kalau mamanya melihat apa ya? Iya, nanti tinggal tunggu pelaporannya di kecamatan Pak. Jadi nanti ini kan penganggarannya juga nggak semata-mata langsung diadakan juga. Harus lewat pertimbangan dewan apa segala macam. Jadi ya perlu memang melihat dulu kondisi apakah memang efektif atau tidak. Nanti kita lihat dulu, ini lagi proses berjalan, kita tunggu pelaporan di kecamatan saya. Oke. Pak Yasir mungkin ingin menambahkan? Ya, kalau saya lihat mbaknya tadi ini
konsen di 3 rodanya. Iya. Kalau saya sih tidak di situ. Saya bagaimana melihat bencana kebakaran itu secara keseluruhan. Sehingga melalui kesempatan yang baik ini, melalui Smart FM, izin saya melakukan sosialisasi 1 menit bahwa kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, sebelum meninggalkan rumahnya, cek kembali kompornya, cek kembali peralatan elektroniknya agar kabelnya dicabut dari tempat colokan. Yang selama ini seperti apa, Pak? Yang Ini selama menjadi habit, yang selama gitu ya, kebiasaan masyarakat. ya, kebiasaan begini. Sederhana, charge handphone. Ketika kita charging, ketika handphone kita penuh, ya, charge-nya, tinggal kabel ujungnya yang kita lepas. Batokannya tetap melengket pada colokan. Yang harusnya batokannya itu ya dilepas dari colokannya. Dilepas colokannya gitu. Ini baik charge handphone, kabel televisi dan lain sebagainya. Iya, karena kebakaran yang terjadi di Kota Makassar itu rata-rata diakibatkan oleh korsleting listrik. Iya. Sebelum meninggalkan, periksa kompor, ya, apakah LPG-nya itu sudah benar-benar off dan lain sebagainya. Itu kalau ini dijaga oleh masyarakat, insya Allah bencana kebakaran itu dapat kita hindarkan, kita hindari. Cuma selama ini itu memandang enteng, dikiranya itu charge handphone tidak bisa meletus, dapat ya. Apalagi kalau semua kita mempunyai balita gitu ya, Pak. Balita, iya. Ini memang kalau semuanya Anda ingin berangkat ke tempat aktivitas, paling tidak ini memang harus Anda cek begitu ya. Colokannya harus aman. Colokannya harus dilepas gitu ya. Kan biasa colokan itu dalam kamar. Ya. Kalau sebelum kita dandan sudah berpakaian, ya lihat colokannya apa sudah aman. Kedua, tentu kalau kita mau keluar rumah kan biasa dapur paling belakang. Berilah kesempatan 2-3 menit mengecek kompor. Kalau kompor minyak tanah benar-benar apinya sudah mati. Kalau kompor gas benar-benar putarannya itu sudah ada di off sehingga tidak ada gas yang keluar. Gitu. Pak, kalau kita di rumah tangga begitu Pak, untuk kita nggak minta gitu ya, tapi kalau semuanya terjadi semacam percikan api begitu ya, dari kompor, apa langkah pertama yang memang harus kita lakukan, Pak Yose? Jadi begini, utamanya kebakaran yang diakibatkan oleh dapur. Ya. Kalau saya berbicara dapur, di sana ada kompor. Itu banyak terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan diakibatkan oleh karena kepanikan. Iya, jangan panik. Iya, jangan panik. Makanya harapan saya buat ibu-ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, daripada beli rokok, daripada beli apa, ya belilah itu Apar. Itu harganya tidak sampai 300.000, udah sudah dengan isinya loh. 300.000? Iya, 275.000 sekian ya. Ya kira-kira ya rata-rata 300.000 lah. Itu kan kita pasang dekat situ, alhamdulillah itu sudah memberikan pertolongan pertama. Ya kan gitu. Daripada beli rokok misalnya, beli apa misalnya yang tidak produktif. Ini untuk keamanan bersama, untuk keamanan harta benda jiwa keluarga kan itu sudah alhamdulillah sudah ada satu fase yang kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya korban nyawa, korban harta. Kalau penggunaan Apar sendiri itu berapa lama Pak untuk perawatannya? Kalau Apar itu sepanjang itu ditempatkan pada tempat yang tepat, tidak terkena matahari langsung. Ya, ditempatkan kepada tempat yang strategis, yang mudah dijangkau. Itu saya kira pemeliharaannya tidak memakan biaya. Iya, begitu diisi karena di Apar itu ada indikator jarum. Ya tinggal dilihat di situ. Kalau dia turun di 0, tinggal dibawa lagi ke kantor kami, damkar. Jadi memang ada perawatan khusus juga begitu Pak untuk tidak ada perawatan khusus sebenarnya, ada pemeriksaan secara berkala begitu Pak? Ada iya. Kan Apar itu kan kena retribusi kita. Iya. Tapi saya selama ini tidak ada yang tidak perlu perawatan khusus, yang cukup kita lap apa semua, bersihkan dari debu, apanya itunya tombol tekannya dan lain sebagainya. Untuk penempatan Apar sendiri kalau di rumah itu di bagian mana Pak?
saya tidak mengatakan di tempat mana, tetapi yang mudah dijangkau. Yang mudah dijangkau. Oh iya, yang mudah dijangkau. Terus untuk apa ya, pemakaiannya sendiri nih pada apakah memang pada saat kita membeli apar itu otomatis juga kita akan diajarkan cara penggunaannya? Diajarkan ya penggunaannya, iya. Karena Bagaimana, itu tinggal ada pen yang dilepas. Gimana kalau semuanya pada saat terjadi gitu kita langsung mengambil ya, mencabut apa pennya keluar, iya, tekan jadi deh. Begitu. Jadi memang harus ada simulasi gitu. Iya. Lebih sulit mbaknya mengoperasionalkan apa ini perangkat siaran ini. Jadi untuk penggunaan apar ini memang sangat praktis, sangat singkat gitu ya, Pak ya. Saya lihat juga, ya mohon maaf ya, ini koreksi untuk saya dan koreksi bagi Smart FM. Saya juga tidak melihat apar di Smart FM. Ada di belakang. Alhamdulillah kalau sudah ada. Dan dari petugas itu biasanya melakukan pengecekan, Pak. Berulang sekali kayaknya. Iya. Baik. Iya, makanya dari ini ya, kalau semuanya untuk penggunaan apar ini bukan hanya untuk untuk rumah tangga saja gitu ya, tapi untuk apa ya, gedung-gedung bertingkat begitu itu diajarkan cara penggunaan apar gitu. Artinya kan? begini, Mbak. Kalau ada apar di rumah kita, lantas ada kebakaran di tetangga, paling tidak kita bisa membantu tetangga. Iya. Sehingga apinya tidak menyeberang ke rumah kita. Kan begitu. Baik. Mungkin dari closing statement dari Pak Yasir ataupun dari Pak Husni terkait apa ya, pengadaan dari kendaraan roda 3 ya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Yasir ataupun saya cuma mengatakan, saya cuma terima kasih kepada Pak Husni. Saya ketemu Pak Husni Balai Kota. Insya Allah Kak, bulan depan ada tojeng. Pak Husni silakan Pak. Iya. Jadi kami sangat berharap itu pengadaan itu harus dijaga dengan baik. Itu berapa lama Pak untuk proses sampai adanya kendaraan roda 3 ini? Dari pengajuan terus sampai pada saat ada kendaraan. Jadi akhir tahun kemarin itu kita adakan di Pokok, memang kita anjakkan di Pokok, jadi kita adakan pas bulan 6 ini kemarin mau diadakan semester kedua. Iya. Ya, silakan, jadi kami sangat berharap supaya itu kendaraan dijaga dengan baik, dipakai dengan yang semestinya, jangan sampai tidak dipakai dengan ini sesuai protapnya ya? Sesuai dengan protapnya, iya. Iya. Ada lagi yang disampaikan? Ya, mungkin cukup. Cukup ya. Asal jangan dipakai penyiram bunga gitu. Ya, itu yang maksud saya tadi itu. Oke. Pak Yasir, silakan Pak. Iya. Saya terima kasih terima kasih pada Smart FM dapat mewawancarai kami berdua ini. Paling tidak dari obrolan-obrolan ringan ini, masyarakat, pendengar, pencinta Smart FM dapat mendengar apa yang saya sampaikan tadi. Sebelum meninggalkan rumah, periksa colokan, periksa dapur, sehingga kita dapat mengantisipasi bencana kebakaran. Dan yang terpenting itu harus ada apar gitu ya. Harus ada apar gitu, iya. Jadi buru-buru untuk membeli apar. Iya. Bapak-bapak beli rokok ya. Ibu-ibu beli bedak yang ratusan ribu, apar 300.000 kali.